Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Hajah Nuriyah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita merasa segar sejuk pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 5 bulan Maret 2022. Mungkin sudah masuk Sya'ban ini. Ya, sudah beberapa hari dan kurang dari sebulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini tidak seperti 2 tahun yang lalu kita memiliki keterbatasan karena COVID-19, tapi tahun ini tampaknya sudah mulai melandai dan masyarakat juga sudah mulai tahan dan sudah mulai kuat ya untuk menghadapi virus corona ini. Bapak Ibu sekalian, subuh ini ulun ingin melanjutkan menjelaskan tafsir surah Yasin yang sudah ulun jelaskan beberapa pertemuan sebelumnya, di mana surah ini, surah ke-36 ini seperti kita ketahui adalah surah yang turun di Mekah, terdiri dari 83 ayat, dan surah ini menjadi sangat populer di masyarakat karena ada riwayat yang menjelaskan bahwa Yasin itu adalah hatinya Al-Quran, ya, qalbul Quran. Terlepas dari benar tidaknya ya bahwa Yasin itu sebagai hatinya Al-Quran, tentu isi daripada surah Yasin itu memang sangat penting untuk menjadi inti atau pusat dari keberagamaan kita. Dia bicara tentang tauhid, tentang Al-Quran, tentang hari kiamat. Oleh karena itu juga ada satu riwayat yang menegaskan dibacakanlah Yasin itu kepada orang mati di antara kalian. Sehingga mati itu ada yang akan mati, menjelang mati, ada sesudah mati. Mungkin bagi kita lebih kepada akan mati. Akan mati itu ya kita ini akan mati ya. Artinya masih hidup, masih sehat, dibacakan Yasin karena Yasin akan memberikan banyak petunjuk bagaimana menghadapi hari kemudian dan hari kiamat serta berbagai kejadian setelahnya. Jadi ini soal penafsiran saja sebenarnya. Kalau penafsirannya tepat ya saya kira tidak ada perbedaan. Yang terjadi perbedaan ini kan karena penafsirannya sesuai dengan selera masing-masing. Nah, di bagian awal surah Yasin sudah ulun jelaskan berbicara tentang Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Itu menegaskan bahwa Al-Quran menjadi konten atau isi dari dakwah Nabi kepada masyarakat yang orang tuanya, nenek moyangnya telah lama tidak mendapatkan peringatan. Nah, kira-kira 500 tahun kan antara Nabi Isa dengan Nabi kita itu 567
571 tambah 40 611 ya. Jadi berarti kan 600 tahun setelah matinya Nabi Isa sampai Nabi kita diutus menjadi Rasul. Sehingga dikatakan litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Agar engkau hai Muhammad memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Sehingga kita menyebutnya namanya zaman fatrah. Fatrah itu artinya kosong. Kosongnya para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Nah, cuma Allah kemudian menegaskan laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan. Nah, jadi maksudnya sesungguhnya telah menjadi wajar dan pasti berlaku perkataan, yaitu pengetahuan dan ketentuan Allah terhadap kebanyakan, ala aksarihim, terhadap kebanyakan mereka. Fahum la yu'minun, maka mereka tidak akan beriman dan selalu menolak peringatan yang disampaikan kepada mereka. Ayat 7 ini seakan-akan bahwa orang yang tidak beriman itu atas kehendak Allah. Nah, itu juga kalau menafsirkannya keliru. Seolah-olah kita ini beriman atau tidak beriman ini ya ini sudah ketentuan dari Allah. Nah, di sini penting ayat 7 ini harus dijelaskan dalam konteks kekuasaan mutlak Tuhan berbanding dengan kebebasan manusia. Jadi satu sisi ada kehendak mutlak Tuhan, kehendak mutlak Allah. Tapi di sisi lain ada kebebasan yang diberikan oleh manusia. Kita menyebutnya ikhtiar. Ikhtiar atau dalam bahasa kampung istiar. Nah, istiar jadinya. Itu dari bahasa Arab ikhtiar. Ikhtiar itu artinya pilihan. Jadi manusia itu diberi kebebasan memilih. Di dalam surah Al-Kahfi kan dijelaskan juga, faman syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a minkum falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah dia. Siapa yang mau kufur, silahkan kufur dia. Inna a'tadna lil kafirina. Hanya kami, kata Allah, menyiapkan bagi orang yang tidak beriman, yang kufur, azaban alima, azab yang pedih. Jadi berarti manusia itu sebenarnya ada kebebasan, tapi ada kehendak mutlak Tuhan. Nah, itu yang bisa kita pasang di ayat 7 ini. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah menjadi wajar dan pasti berlaku perkataan, yakni pengetahuan dan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, maka mereka tidak akan beriman. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan atau qaul di sini? Haqqal qaul. Pasti berlaku perkataan. Perkataan di sini maksudnya pengetahuan dan ketentuan Allah. Ala aksarihim, terhadap kebanyakan mereka, yaitu mereka orang-orang Mekah. Fahum la yu'minun, sehingga mereka tidak beriman. Yang dimaksud dengan haqqal qaul itu adalah kehendak mutlak Allah yang terkait dengan hukum-hukum alam, termasuk di dalamnya manusia. Jadi maksudnya manusia atau alam semesta yang di dalamnya ada manusia itu ada hukum-hukum, ada sunnatullah namanya, ada ketentuan-ketentuan yang dikuasai oleh Allah. Di dalamnya ada manusia yang diberi kebebasan. Jadi kalau kita mungkin bikin gambar, itu gambar lingkaran besar. Dalam lingkaran besar ini penuh dengan hukum-hukum Allah, haqqal qaul. Ya. Ada kepastian pengetahuan dan ketentuan Allah di dalam lingkaran besar ini. Lalu di dalamnya ada
alam, dan di dalam alam itu ada manusia, dan manusia itu kemudian diberi kebebasan. Berarti kebebasan manusia hanya berada pada wilayah hukum Allah. Dia akan menabrak hukum-hukum Allah apabila dia melakukan kebebasan yang melampaui batas. Sehingga dalam Al-Quran sering juga disebut, janganlah engkau melampaui batas. Fala ta'tadu, jangan engkau melampaui batas. Melampaui batas itu karena alam ini diciptakan punya batas-batas. Misalnya manusia kalau naik ke atas dia tidak bisa bernapas. Ada batas di mana oksigen itu tersedia. Semakin ke atas semakin tipis dan akhirnya hilang. Maka manusia tidak bisa melampaui batas itu. Dia hanya bisa naik ke ketinggian tertentu, dan untuk melewatinya dia harus mencari hukum Allah yang lain supaya bisa bernapas, yaitu membawa oksigen dari bumi. Bisa. Manusia kalau berada di dalam air tidak bisa bernapas karena oksigen dalam air sangat sedikit. Tapi ikan di dalam air bisa bernapas. Di atas air matinya. Kecuali iwak pupuyuh, yang pupuyuh telawas mang hidupnya. Tapi kalau iwak laut begitu naik ke tabing mati langsung. Sehingga orang Bugis itu takutan dengan iwak pupuyuh, itu takutannya. Karena orang Bugis terbiasa menghadapi iwak laut. Ya, iwak laut tuh begitu naik ke kapal mati dah, nggak bisa lagi. Pupuyuh, wah, ngeri kan? Saya punya ipar orang Bugis, ya, orang Mandar dari Sulawesi. Wah, itu disuruh ngi pupuyuh, ada wani menyianginya. Tapi orang Banjar kan hebat menyiangi pupuyuh tuh. Sampai dicatoknya anunya kan kepalanya, mati ya juga. Matinya bukan karena ditabing, tapi karena dicatok. Dipukul kepalanya mati dia. Nah, jadi ini namanya hukum-hukum Allah. Jadi kalau dikatakan laqad haqqal qaulu ala aktsarihim fahum la yu'minun, sungguh pasti berlaku ketentuan Allah, pengetahuan dan hukum-hukumnya kepada kebanyakan mereka, maka mereka tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Karena kebanyakan mereka memilih tidak beriman. Jadi itu karena pilihannya tidak beriman, maka kemudian terjadilah kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi artinya beriman atau tidak beriman itu berbasis pilihan. Dan karena alam itu dalam lingkaran besar tadi penuh dengan ketentuan Allah, maka yang tidak beriman ini nanti akan mendapatkan siksa. Karena ada batas tadi, tidak bisa mereka bebas tidak beriman lalu bebas dari siksa, tidak bisa. Karena siapa yang beriman diberi surga, yang tidak beriman diberi siksa. Ini adalah ketentuan general daripada hukum Allah, ketentuan universal daripada hukum Allah, sunnatullah. Sama tadi begitu kita naik ke atas, kita tidak bisa bernapas. Ini adalah hukum general, hukum universal yang diciptakan oleh Allah terhadap alam ini. Nah, sehingga mereka tidak beriman itu karena pilihan mereka tidak beriman, dan karena tidak beriman maka mereka akan menghadapi ketentuan-ketentuan Allah. Itulah namanya haqqal qaul, perkataan, ketentuan dan pengetahuan dari Allah itu telah menjadi hak, telah menjadi pasti. Kebanyakan mereka tidak beriman karena mereka memilih tidak beriman. Nah, inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Allah kemudian menggambarkan keadaan mereka yang tidak beriman itu dengan
suatu gambaran metafor ya, suatu majas, suatu perkataan yang memiliki makna luas ya. Majas itu maksudnya kata-kata atau kalimat yang memiliki makna luas, biasanya dikaitkan dengan tasbih. Tasbih pakai sin titik 3, tasbih itu penyerupaan. Jangan kau pilih kucing dalam karung. Itu memiliki makna yang luas. Mungkin memilih pasangan, mungkin memilih calon anggota dewan, anggota DPD dan ketua RT, macam-macam lah. Pokoknya urusan pilih memilih itu jangan sampai kita tidak tahu. Tapi yang dipilih itu harus kita ketahui. Jadi kata majas itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Sama dengan ala siratim mustaqim. Nabi kita itu diutus membawa atau berada pada jalan luas yang lempang. Siratim mustaqim itu majas namanya. Jadi agama diibaratkan seperti jalan lebar luas lempang, mulus, sirat namanya. Dan sirat itu tidak digunakan untuk mengatakan jalan yang ada di bumi ini, karena tidak ada di bumi ini jalan luas lempang lurus. Ya ada aja bang luas, tapi kada luas benar juga, paling misalnya kan 30 meter ya. Tapi kada terlalu mulus juga kan, bergunung-gunung dan sebagainya. Sirat itu rata, luas, mulus, itu sirat namanya. Maka dalam bahasa Arab hanya digunakan syari' atau tariq. Syari' jalan raya, tariq itu jalan yang lebih kecil daripada jalan raya. Tapi tidak digunakan sirat, tidak digunakan. Karena sirat itu untuk menggambarkan agama. Jadi agama itu luas, lempang, lurus, mulus. Nah, sama ini juga. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Ini menggambarkan keadaan mereka yang tidak beriman dengan kalimat sesungguhnya kami telah menjadikan keadaan mereka yang bersikeras mempertahankan kekufuran itu bagaikan keadaan seseorang yang di leher mereka terpasang belenggu-belenggu. Fi a'naqihim aghlalan. Di leher mereka terpasang belenggu-belenggu. Lalu yakni belenggu-belenggu itu diikat ke dagu. Nah, jadi fahiya ilal azqan, azqan itu dagu. Diikat ke dagu sehingga akibatnya mereka tertengadah ke atas dan menjadikannya tidak dapat menunduk dan tidak bebas bergerak atau tidak bisa menoleh ke kiri dan ke kanan. Ini artinya kekufuran yang menyebabkan mereka tidak beriman itu adalah pilihan mereka, dan pilihan mereka menabrak hukum Allah yang universal tadi, yaitu siapa yang kufur itu akan menjadi seperti orang yang di lehernya ada belenggu, ada tali yang berat. Belenggu itu kan tali yang berat, lalu diikatkan ke dagu, dari belakang ke dagu. Nah, lalu mereka mukmahun, menjadi kada kau bergerak. Kada kau bergerak itu maksudnya tidak bisa bergerak itu karena menabrak hukum Allah tadi. Karena mereka tidak beriman, karena mereka kufur, mereka itu tidak bisa bergerak. Makanya disebutkan kufur. Jadi kita bisa juga membuat satu kesimpulan, iman itu membawa perubahan yang dinamis, tapi kufur itu membawa sikap atau menyebabkan terjadinya sikap yang statis. Jadi orang kalau beriman itu dinamis, tapi kalau kufur itu statis. Makanya juga mungkin
itu kenapa disebut kufur? Kufur itu kan artinya menutup, cover. Jadi orang kalau ditutup itu tidak bisa kemana-mana kan? Nah, seperti katak dalam tempurung, itu hanya mereka tertutup tempurung. Apa digawi lagi? Bebunyi ya, lagi kan bebunyi aja gawian ya. Tapi kada kawa kemana-mana. Bebunyi nyaring bang, kada kawa kemana-mana ya. Bagaikan katak dalam tempurung katanya. Tapi orang beriman itu dia memiliki sikap dinamis, karena dia bersama dengan Allah yang dinamis, Allah yang tanpa batas. Allah itu kan tanpa batas. Kalau orang bersama Allah, dia juga akan menjadi orang yang tanpa batas. Tanpa batas dalam pengertian ya, tanpa batas dalam batas-batas universal hukum Allah. Nah, sehingga di sini diibaratkan orang yang kufur, yang tidak beriman itu seperti orang yang di lehernya ada belenggu diikatkan ke dagu sehingga tidak bisa menoleh, menengadah kemana-mana. Diam aja, diam aja. Itulah ilustrasi dari kekufuran. Jadi orang yang kufur itu orang yang terikat. Karena kan kufur kepada Allah itu berarti dia mengikatkan dirinya kepada sesuatu selain Allah. Karena sesuatu selain Allah itu bersifat nisbi, relatif, terbatas, maka berarti orang yang kufur itu adalah orang yang mengikatkan diri kepada sesuatu yang terbatas. Mengikatkan diri kepada sesuatu yang terbatas, dia akan menjadi terbatas. Tapi ketika orang beriman, percaya, yakin kepada Allah, Allah itu unlimited ya, tidak terbatas, maka dia juga akan bisa ya, mencapai derajat yang sangat tinggi. Saya kira itulah juga mengapa Nabi kita itu di Isra Mi'rajkan itu bisa juga dipahami Isra Mi'raj itu dalam makna simbolik kan, makna majazi. Nabi kita dibawa ke ketinggian yang sangat tinggi ya, sampai namanya ke mustawa namanya. Jadi Nabi kita itu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naik ke atas namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu perbatasan. Tidak bisa makhluk selain Nabi kita melewati. Jadi malaikat itu juga sampai Sidratul Muntaha saja. Makanya namanya Muntaha. Muntaha itu penghabisan namanya. Sidrah itu pohon, pohon penghabisan. Kenapa pohon? Ya maksudnya di situ semacam rambu-rambu lah, semacam ya rambu-rambu lah kalau kita sekarang ini. Pohon dijadikan rambu-rambu. Tapi Nabi kemudian dibawa ke atas lagi, namanya mustawa. Mustawa itu artinya kan wilayah seimbang. Dari kata istawa. Istawa itu artinya seimbang. Sawiyah. Nah, taswiyah. Taswiyah itu sama, sawa. Nah, sawa-sawa kata orang Arab. Bahasa kitanya sama-sama, sawa-sawa. Nah, jadi mustawa, Nabi itu dibawa sampai ke wilayah keseimbangan yang sempurna. Tidak ada di situ yang tidak seimbang, seimbang di sana. Dan itu sudah dekat dengan sorga. Ke atas lagi Nabi kemudian dibawa ke dalam sorga. Nabi juga melihat neraka. Tapi setelah melewati mustawa, ini juga bisa dimaknai sebagai perjalanan kan, perjalanan kita itu mungkin berjalannya baru sampai ke langit berapa kita nih kan ya, atau belum berjalan kemana-mana kan kita nih ya. Kalau dalam bahasa orang-orang sufi ya, perjalanan Isra Mi'raj itu menjadi halte manusia. Manusia bisa juga sampai ke mustawa dalam pengertian manusia biasa, yaitu sampai kepada halte keseimbangan yang sempurna. Orang kalau sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu menjaga atau mengistiqomahkan
perasaan-perasaan dekatnya dengan Tuhan. Ini kan dia sudah mi'raj. Ini dalam bahasa orang-orang sufi. Nah, jadi mustawa itu daerah seimbang. Tapi kalau di bawah mustawa ini masih belum seimbang. Dan saya kira apalagi di bumi kan, di bumi ini penuh dengan goncangan-goncangan. Nabi itu diberi kesempatan untuk melakukan tur, melakukan rihlah yang luar biasa sampai kepada Sidratil Muntaha dan sampai ke mustawa. Di kampung kami di daerah Kandangan sana, di kampung istri saya itu kalau bulan Rajab ini itu lebih meriah daripada bulan Maulid, Pak. Kalau Maulid itu ceramahnya paling sekali sebulan saja. Tapi kalau Mi'raj itu 4 kali minimal, bisa 5 kali. Jadi tergantung nanti misalnya kalau Senin. Itu kumpul masyarakat di masjid atau musholla, kemudian diadakan tausiah oleh guru yang berbeda-beda menjelaskan Isra Mi'raj ini. Jadi hebat juga saya pikir, artinya. Tapi di luar itu kada ada lagi Bang ceramah. Nah, jadi kalau di Masjid Muhammadiyah ini kan ya saben minggu itu sudah yang rutin kan. Kalau di kampung itu momentumnya itu Rajab katanya. Jadi kalau Rajab itu lebih ramai daripada daripada Rabiul Awal. Dijelaskan. Biasanya kalau pertemuan terakhir itu menjelaskan tentang pentingnya sholat ya. Sholat tuh Jasidin 5 waktu aja, asalnya 50. Mungkin Jasidin kalau seandainya 50, sekali sholat itu 10 lipatannya. Jadi misalnya subuh 20 rakaat 50 kan. Jadi subuh itu 10 kali subuh, zuhur 10 kali zuhur, asar 10 kali asar, maghrib 10 kali maghrib, isya 10 kali isya. Jadi melaksanakannya itu tetap 5, tapi satuannya ini dikali 10. Kada kau guring lagi kita jadi ini jadi orang penceramah di kampung tadi kan. Dan jadi sidin mungkin karena kebetulan juga Islam itu menggambarkan 5 kali sholat, itu isya jadi sidin, es itu subuh, el itu lohor. Nah, lohor jadi sidin. Karena zahir lahir kan, zuhur lohor. Kemudian apa namanya A-nya isya, asar, nah ya, mimnya maghrib. Maka justru kalau ditinggal sebuting, misalnya kada isya, maka orang tuh kada Islam jadi selam. Ini di kampung bahasanya kayak itu ceramahnya. Nah, kalau justru kada maghrib tuh isla aja, agamanya apa? Isla. Nah itu soal orang kampung ya. Nah jadi inna ja'alna fi anaqihi maghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun, itu adalah ilustrasi metafor, majas, gambaran orang yang tidak beriman. Jadi kita bisa melogikakan seperti tadi. Ketika orang percaya dengan berhala, percaya dengan patung-patung, maka kehidupannya itu ya dibatasi oleh relasi dia dengan patung. Patung terbatas, apalagi patung itu tidak bernyawa, tidak bergerak, maka akan menyebabkan statisnya orang itu di dalam kehidupannya. Ini yang dibahas oleh Nabi Ibrahim ya, kepada penguasa pada waktu itu. Kenapa menyembah patung? Patung ini tidak bergerak, tidak bisa mengapa-apakan. Kalian juga kalau menyembah ini tidak akan bergerak, tidak akan apa-apa, tidak ada kemajuan yang akan dicapai. Jadi kalau kita menggunakan logika seperti ini, umat Islam yang percaya dan yakin beriman kepada Allah yang unlimited ini mestinya kan memiliki kemajuan yang luar biasa ya, mestinya ya.
tapi mungkin faktanya berbeda. Kalau faktanya berbeda dari teorinya, itu kan berarti pasti ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang missing link, ada mata rantai yang hilang. Kenapa kok ajarannya sudah bagus, Tuhannya unlimited dan sebagainya, tapi kehidupannya menjadi terbelenggu? Nah, ini pasti ada sesuatu lagi yang harus dicari. Nah, lalu gambaran berikutnya, mereka-mereka yang tidak beriman ini, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, dan kami juga, kata Allah, karena keengganan mereka memperhatikan ayat-ayat kami, jadi kami bagaikan mengadakan di hadapan mereka dinding, saddan itu dinding, sebagai penghalang, dan di belakang mereka juga ada dinding yang menghalang. Jadi di muka dinding, di belakang dinding, dan kami menutupi mata mereka. Nah, sehingga kalaupun dinding itu tidak ada pun, mereka tetap tidak dapat melihat dan tidak juga dapat melangkah menembus dinding tersebut. Jadi berarti kan orang kufur itu ada dua lapisan penutup. Pertama dinding depan, dinding belakang. Yang kedua mata juga ditutup. Ini juga ilustrasi juga. Cuma di kampung ini dipahami sebagai ayat untuk membungkam, katanya. Membungkam ini apa ya? Bahasa kampung membungkam. Jadi kalau misalnya menghadapi musuh membawa senjata, dibaca ini wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Akhirnya senjata yang ditembakkan itu kada berbunyi. Nah, itu namanya bungkam, namanya membungkam. Ada juga bahari kan orang hendak kawin di suatu wilayah, ada nama membungkam sehingga pengantin ini kada kau bersuara, kada kau menerima. Itu bahari, ini ilmu bahari ya. Ini jar ayatnya aja, padahal kan ada kaitannya ini kan. Nah, itu bang orang kampung nih. Iya, dikatakan ini seperti ini. Padahal ini Allah ingin menggambarkan masyarakat yang kufur kepada Allah itu bagaikan di depan dan di belakangnya ada dinding dan matanya tertutup. Apa yang terjadi ya kalau seandainya tertutup? Nah, kita bisa membayangkan tidak bisa melangkah. Tidak bisa melangkah berarti kan statis, diam dia. Nah, jadi kalau seperti ini rumusnya, sebenarnya orang-orang yang kufur kepada Allah itu pasti tidak akan mendapatkan kemajuan. Tapi kemudian kan kita akan bertanya, kok kenapa negara-negara barat yang mungkin sekuler ya memiliki kemajuan? Nah, ini mungkin pertanyaan yang juga menggelitik. Ada yang menganalisis begini, mereka tidak percaya dengan agama, tetapi mereka mengamalkan ajaran-ajaran agama. Jadi orang itu tidak percaya dengan Tuhan, tetapi mereka karena kecerdasan dan kemajuan peradabannya mengamalkan ajaran-ajaran Tuhan. Misalnya tentang kebersihan. Mereka mengajarkan ajaran Tuhan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat, membersihkan diri dari dosa. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga mencintai orang yang membersihkan diri dan lingkungannya dari berbagai kotoran, dari sampah dan macam-macam. Adapun orang Islam ini percaya kepada Tuhan,
tetapi belum maksimal mengajarkan ajaran Tuhan. Apa contohnya? Bahira di sungai. Jadi orang Islam ini taharahnya hebat, baudu, mandi, tayamum ada, tapi ada kekeliruan di dalam mengamalkan ajaran Tuhan ini. Contohnya adalah mengotori sungai. Nah, karena kita ini daerah sungai kan, contoh yang sangat nyata itu mengotori sungai. Ada pesantren yang WC-nya itu di sungai. Jadi pesantren ini kan produsen ulama. Ulama ini warasatul anbiya, pewaris para nabi yang akan menjadi duta-duta pengamalan ajaran Allah dalam bidang kebersihan antara lain. Tapi kok MCK-nya di sungai? Nah, ini kan artinya ada sesuatu yang harus dikoreksi memang dalam soal-soal pelaksanaan atau pengamalan ajaran agama, terutama terkait dengan kehidupan duniawi, kehidupan sosial. Mungkin umat Islam kita ini kalau dalam kehidupan spiritualnya hebat, tapi dalam kehidupan sosialnya masih lemah. Orang barat kehidupan spiritualnya lemah, tapi kehidupan sosialnya maju. Nah, saya kira ini akan kembali kepada soal timur dan barat yang juga mungkin sudah pernah ulun jelaskan, bahwa sebelum Nabi datang itu memang orang-orang timur itu benci dengan orang barat. Orang barat benci dengan orang timur. Timur itu kan Persia, Pak. Barat itu Romawi di dalam Al-Quran. Jadi orang Romawi benci dengan orang Persia. Orang Persia benci dengan orang Romawi. Maka kemudian orang timur benci dengan barat. Orang barat benci dengan timur. Turun Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat, dan kemanapun kamu menghadap, kamu akan ketemu wajah Allah atau bukti keberadaan Allah. Maka Islam sepertinya ingin menyatukan antara timur dan barat ini. Makanya tadi, kalau kita ambil spiritualitas timur digabung dengan kemajuan teknologi dan peradaban barat, wah, itu saya kira sudah hebat sekali. Istilah Habibie itu, kita akan mendidik generasi yang berhati Mekah tapi berotak Jerman. Nah, itu istilah Habibie dulu itu. Jadi otaknya Jerman karena Sidin lulusan Jerman kan, nah, tapi hatinya Mekah aja Sidin. Nah, ini mungkin cita-cita ke depan dari Islam itu seperti itu, dan saat ini kita masih menemukan kesenjangan-kesenjangan dalam dua bidang ini, sehingga ya muncullah kadang-kadang kita menemukan Islam di barat dan tidak menemukan Islam di timur, ya. Itu oleh orang barat kan, tapi oleh orang timur ya kita menemukan Islam di timur dan tidak menemukan agama di barat. Nah, jadi artinya gontok-gontokan juga antara timur dan barat. Tapi Islam datang itu untuk menyatukan dan mengambil hal-hal positif dari seluruh ruang dunia yang sedang terhampar ini. Saya kira ini beberapa hal yang bisa kita pahami dari ayat-ayat surah Yasin di bagian awal, terutama ayat 6 tadi, ayat 7, ayat 8 sampai ayat 9. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.